Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda? Mudah-mudahan hari Anda menyenangkan. Kami kembali hadir ke hadapan Anda dalam ranah publik. 60 menit ke depan banyak hal yang bisa kita obrolkan, kita bahas. Tapi setiap tema pasti akan berbeda setiap episodenya. Seperti yang kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan upaya dalam pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan nafsa. Mungkin agak kurang familiar kalau kita ngomong nafsa ya. Sebenarnya itu ada singkatannya, itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Cuman orang lebih familiar dengan narkoba. Lalu bagaimana sih kira-kira? Apakah masyarakat sudah paham terkait hal ini? Kemudian bagaimana nanti tentang bahayanya nafsa? Lalu bagaimana juga mengenai pencegahannya? Itu yang paling penting ya. Dan rehabilitasi nafsa. Dan lebih penting lagi adalah terkait dengan bagaimana nih pranya, paskanya. Dimana kalau ini sudah selesai, sudah siap untuk kembali lagi ke masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa merangkul kembali. Pentingnya hidup sehat juga akan ditekankan dalam obrolan kita hari ini. Saya Fira Maya bersama Anda dan kali ini sudah ada teman-teman orang-orang yang luar biasa, beliau-beliau yang memang sudah ada di bidangnya. Kita langsung tanya saja satu persatu. Nanti yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu. Di samping saya persis ada Dr. R. Stefanus Christian Handoko, Kom MM, beliau dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Solidaritas Indonesia. Apa kabar Mas Tim? Kabar baik pemirsa semua. Iya, baik. Ini salah satu anggota dewan yang saya paling jarang ketemu beliau pakai topi. Pasti belangkonan. Iya, giatnya masih tiap hari pasti. Masih tiap hari terus turun ke lapangan juga. Iya, siap untuk tahu ya di lapangan seperti apa menjaring aspirasi. Matono, nanti saya akan tanya lebih lanjut nih mengenai dukungannya, kemudian apakah ada yang sudah mendukung untuk menekan laju peredaran narkoba. Lanjut di sebelah beliau, kalau misalnya mau tanya tentang bahayanya apa secara medis, kemudian nafsa itu apa sih? Masih bisa dipakai nggak sih gitu? Yang dikatakan salah guna apa? Pertanyaan beliau yang paling banyak hari ini. Ada Bapak Dr. Soeharto Hesti Kuncoro, MSc, spesialis kedokteran jiwa. Ya. Dr. Kuncoro, psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Gracia. Apa kabar dokter? Baik, baik. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Ini nanti dokter cerita banyak hal nih karena yang langsung menangani pasien beliau ya. Di sampingnya persis ini adalah Mas Agustinus K. Mugianta ST ICAP 1. ICAP 1 ya Mas Agus ya? Baru ICAP 1. Baru ICAP 1. Kita tunggu yang kedua dan yang ketiga. Iya, ditunggu sponsornya. Ngobrolnya sama Steve, jangan sama saya. Beliau adalah Ketua IKAI. IKAI ini adalah Ikatan Konselor Adiktif Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beliau juga adalah pimpinan dari pemulihan adiksi berbasis masyarakat. Jadi PABM Nawacita. Ya. Oke, baik. Apa kabar Mas Agus? Baik-baik, sehat selalu. Ya, siap teman-teman di Nawacita gimana? Ini kan berbasis masyarakat nih. Ya, sehat-sehat mereka. Oke, dan tidak pernah lepas untuk mendampingi masyarakat ya, karena basisnya masyarakat benar, kembali lagi. Basisnya masyarakat. Ya, yang medis biar Dokter Kuncoro. Benar sekali. Secara psikologi, kami hadirkan juga narasumber ibu dosen yang cantik satu ini. Saya mau manggil ibu, beliau masih muda, manggilnya Mbak aja. Mbak Jatuh Anggraini, SPSI, MPSI, beliau adalah psikolog klinis Yogyakarta dan juga beliau seorang dosen psikologi di UST, seorang psikolog di Surya Anggraini Psikologi Center. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Fira. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami. Mengenai regulasi untuk menekan peredaran nafsa, itu sebenarnya sudah ada belum sih Mas? Jadi tadi juga udah disinggung terkait dengan kita mulai dari undang-undang ya, Undang-Undang 35 terkait dengan narkoba, kemudian terkait dengan psikotropika juga ada undang-undang tahun 2009 tahun nomor 36, kemudian ada undang-undang kesehatan, bahkan kita juga sekarang juga punya Perda 13 2010 Mbak. Jadi secara regulasinya sebenarnya dari pusat maupun di daerah kita mendorong untuk mencoba untuk menekan gitu ya, menekan peredaran ya, menekan untuk penggunanya. Kemudian kita coba untuk menanggulanginya. Di dalam perda itu memang cukup komplit ya. Mulai kita bicara mengenai promotifnya, preventifnya, kemudian sampai kuratif dan rehabilitatifnya juga diatur gitu sebenarnya. Tapi setelah itu sudah diatur sampai dengan sekarang, kadang masyarakat belum tahu nih isi-isi perda ini apa aja. Mengenai regulasi ya dengan Mas Tif.
sudah dijelaskan regulasinya itu banyak banget sebenarnya. Istilah orang Jawa itu tiri-tiri macam-macam gitu ya. Cuman masyarakat ini masih belum paham isinya apa gitu loh. Nah, ini seperti apa Mas Steve melihatnya? Jadi kita punya peraturan daerah itu tujuannya bagaimana kita bisa mengkoordinasi semua elemen yang kita punya ya. Oke. Bagaimana kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan lintas lembaga yang kita punya, kemudian termasuk di dalamnya juga ada kepentingan masyarakat di situ, kemudian keterlibatan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga pengen menjamin bahwa terkait dengan edukasi ataupun informasi terkait dengan narkoba itu seperti apa, kemudian efeknya seperti apa, itu juga harus terus dilakukan. Nggak bisa hari ini misalkan anggaran tahun ini, kemudian besok sudah nggak usah deh, kita nggak usah ada kegiatan semacam itu. Nggak Tidak bisa. percaya. Dengan adanya perda ini kita bisa menganggarkan terus gitu, bahwa permasalahan sosial, permasalahan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ini ya memang perlu dicegah gitu. Itu salah satunya yang memang ada di dalam perda itu. Kemudian yang menariknya lagi di dalam perda ini adalah memang ada kewenangan tugas dari pemerintah untuk melakukan mulai dari edukasi, menyebarkan informasi, mengajak keterlibatan semua pihak tadi ya, dari internal pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan seterusnya. Kemudian juga kita di dalam sini juga sangat jelas ada proses untuk rehabilitasi. Disinggung tidak hanya terkait dengan medis juga ada proses rehabilitasi secara sosial. Di dalam perda ini juga diatur hal semacam itu. Gitu. Jadi secara umum isinya semacam itu, Mbak. Baik. Jadi pemerintah hadir mulai dari kegiatan promotifnya, preventifnya, kuratif sampai rehabilitatifnya. Ada semua dan diatur ada di perda di itu dalam ya. situ. Ada yang salah satu saya baca itu yang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Itu Sama yang di peraturan pemerintah itu kalau nggak salah di nomor 25 tahun 2011 yang terkait dengan masyarakat jika memang dia memiliki ketergantungan nafsa, kemudian dia bisa melapor begitu. Tapi masih banyak masyarakat yang tidak melakukan itu, padahal itu sebenarnya sudah ada diatur dan rehabilitasinya juga ditanggung oleh pemerintah. Benar nggak, Mas? Jadi itu kita bicara ranahnya nasional ya, pusat yang tadi disampaikan terkait dengan undang-undang. Di perda kita punya Perda 13/2010, di situ juga dicantumkan bahwa terkait dengan rehabilitatif medis gitu, di situ juga menjadi salah satu yang menjadi concern dari pemerintah gitu kan. Karena ada perdanya, maka seharusnya pemerintah juga bisa menganggarkan untuk pembiayaan. Kalau disinggung tadi seperti itu kan. Kalau ditanya sebalik, gimana kalau kita nggak punya aturan gitu, ya kemungkinan besar kita nggak bisa menganggarkan melalui APBD. Gitu, kemungkinan kita akan meminta bantuan dari Kementerian Kesehatan, dari pusat untuk penganggarannya. Tapi kondisi sekarang kita punya adanya Perda 13/2010 itu, seharusnya pemerintah daerah dengan dinas terkait itu juga sudah melakukan pengajuan anggaran yang dispesifik penggunaan anggarannya adalah untuk rehabilitatif tadi. Misalkan tadi disinggung bahwa saya pengguna nih, pengguna pemula. Dibedakan kalau di dalam aturan ini memang pengguna pemula, bukan orang yang sudah adiktif kemudian segala macam gitu. Yang tercantum di dalam perda ini memang secara khusus bahwa pengguna pemula. Gitu. Apakah kita membedakan, menjustifikasi, saya kurang tahu. Mungkin dari teman-teman medis ataupun dari psikolog yang bisa, oh ini orang pengguna pemula, ini pengguna yang sudah sangat aktif atau yang udah kambuhan gitu. Tapi di dalam aturan memang secara khusus pengguna pemula. Jangan sampai efeknya yang tadi disampaikan oleh dokter juga, bahwa tidak hanya ke medis tapi efek sosial. Tadi disampaikan macam-macam yang kriminal, tadi juga disinggung juga oleh Mbak Juju, bahwa efek sosialnya juga sangat luar biasa, kriminalitas gitu. Jadi berteman gitu dengan kriminalitas gitu ya, kalau sudah ngomongin soal nafsa ini ya. Mas Steve, mendengar dari apa yang sudah disampaikan, ini sama aja turun ke masyarakat loh Mas Steve. Beliau tadi sudah bicara, apa dukungan yang bisa diberikan teman-teman Dewan di DIY? Jadi mungkin yang dihadir di sini ataupun yang menonton bertanya-tanya kan, anggota Dewan, kemudian pemerintah itu apakah hanya sekedar slogan aja hadir gitu kan. Contoh nyatanya adalah ketika tadi saya nyampaikan promosi, menyampaikan bahwa kita harus menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya, kegiatan kita ini dibiayai oleh APBD, di mana ketok palunya adalah ada di tangan eksekutif dan teman-teman DPRD. Dan karena ini Dinas Kesehatan adalah Komisi D ya kita termasuk yang menjadi bagian bahwa Dinas Kesehatan punya program untuk mempromosikan
pencegahan penanggulangan terkait dengan narkotika, ya pasti akan bicara dengan Komisi D. Komisi D, oke, setuju kita berapa kali untuk dalam 1 tahun ada program semacam ini, dan program yang model-model semacam ini juga menjadi satu terobosan sebenarnya, karena biasanya program-program yang kita ketahui oleh pemerintah daerah biasanya adalah turun langsung ke masyarakat, kumpulin warga, kemudian kita lakukan edukasi, menyampaikan materi dan seterusnya seperti itu. Tapi kita melihat bahwa sekarang eranya sudah ke digital ya Mbak ya, bahwa orang lebih senang menonton, rebahan sambil lihat YouTube, nonton YouTube dan seterusnya gitu kan. Saya yakin konten ini nanti tidak hanya disiarkan di televisi, pasti akan juga diupload di channel YouTube-nya TVRI gitu kan. Dan saya yakin informasi itu pasti akan berlipat ganda gitu ya penontonnya, tidak hanya kalau kita menggunakan strategi konvensional. Dan itu adalah kehadiran teman-teman eksekutif maupun DPR sebenarnya. Oke, ini salah satunya. Salah satu bentuknya. Dan mungkin orang bertanya, kok bisa seperti itu? Karena ada perdanya gitu. Oh iya, yang tadi sudah disampaikan di awal. Implikasinya dari perda itu salah satunya kita menganggarkan. Contohnya apa yang gampang sekali dilihat oleh masyarakat, event ini, acara ini dengan anggaran dengan budget sekian, kita membuat acara seperti ini gitu loh. Kalau ditanya apakah ada kegiatan yang sejenis seperti ini, ada. Beberapa waktu yang lalu belum lama juga ada kegiatan yang hybrid, Mbak. Hybrid ya Bu ya. Jadi ada pesertanya masyarakat kumpul gitu. Tapi ya sekitar 50, ada juga dari TV juga ya ini. Kalau ini kan hanya terbatas ya, macam itu. Jadi kita memikirkan bagaimana sih informasi terkait dengan bahaya, informasi bagaimana penanggulangannya, itu sampai ke masyarakat. Dan kita pengen menyampaikan juga pesan kepada masyarakat. Kita di sisi pemerintahan ya, itu eksekutif maupun DPR juga sebenarnya hadir juga. Mereka memikirkan bagaimana sih caranya gitu loh, cara-cara yang paling efektif dengan keterbatasan anggaran gitu loh. Kita punya, ini kan level provinsi tapi anggarannya terbatas gitu ya, dibandingkan tetangga-tetangga kita sebelah yang levelnya provinsi tapi dia punya anggaran besar. Kita provinsi tapi anggarannya terbatas. Dengan anggaran terbatas itu kita pengen bahwa program-program itu memang betul-betul menyasar ke tepat pada eranya gitu ya. Kalau sekarang eranya ada digital ya, kita memanfaatkan metode-metode yang sudah ke sana gitu. Ada podcast juga kita mainkan, kemudian TV juga, radio juga main, konvensional kita tetap main karena masyarakat itu kan sangat majemuk ya. Tadi ada yang model rebahan sambil nonton dan dia juga belajar bisa, tapi ada juga yang pengen kalau datang ketika dapat nasi bok itu nanti dia semangat gitu kan. Ada macam-macam Mbak. Jadi sisi psikologinya beda ya. Masyarakat kan saya mau datang ke sana nanti dapat nasi isinya apa ya gitu kan. Mesti ada obrolan semacam itu. Tapi ada yang kayak anak milenial, anak Gen Z gitu kan. Lebih ke video-video pendek misal. Video pendek. Gitu. Saya yakin ini pasti biasanya dipotong-potong ya. Sama dipotong-potong sama media, sama macam-macam ya. Punya concern yang sama terkait dengan hal-hal semacam ini dipotong-potong. Oh ternyata Dewan ini ngomongnya kayak gini, dipotong nih. Nanti diupload di berbagai macam channel yang berbeda. Kemudian mungkin dari aktivis ataupun LSM juga sama. Gracia punya kepentingan juga. Mungkin potongan video yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi dipotong juga untuk menjadi edukasi yang modelnya lebih pendek lagi kan. Entah itu di short atau untuk di di story atau di apa segala macam. Ya menurut saya itu yang kita perlu sampaikan juga ke masyarakat bahwa sebenarnya daerah istimewa Yogyakarta menurut saya sudah cukup oke ya. 2010 kita punya, Pergub sudah ada, kemudian di kabupaten kota juga mereka juga membuat aturan yang sejenis. Kemudian kita punya concern yang sama, jangan sampai Yogyakarta kota pendidikan, kota pariwisata jumlahnya kecil Mbak, sebenarnya 3,8 penduduknya kecil. Tapi ada tapinya. Kalau kita ngelihat data pariwisata ada 10 juta orang datang ke sini. Kemudian ada data mahasiswa yang berkuliah di sini, anak-anak SMA juga sekolah di sini juga. Sebenarnya ini menjadi target market yang sangat luar biasa besar gitu. Tadi disinggung juga bahwa obat-obatan itu menjadi trigger untuk mencapai kenikmatan, menjadi senang. Orang berwisata 10 juta itu pengen apa? Pengen senang. Nah ketika ada trigger yang lain bahwa gue akan lebih senang nih dengan mengonsumsi tertentu, obat-obatan tertentu. Nah itu menjadi yang perlu kita waspadai bersama, bukan 3,8 juta penduduk kita yang kecil itu, tapi sebenarnya yang mobilitasnya tinggi itu yang stay di Jogja hanya 3 tahun, D3 4 tahun, kemudian yang hanya hitungan minggu atau hitungan hari, itu mereka juga pengen menikmati Yogyakarta yang romantis ini katanya gitu kan, pengen menikmati kenikmatan yang berbeda di kota ini gitu. Nah
itu menjadi target juga. Kita di sisi medis, di sisi akademisi, di sisi yang lain memikirkan. Sosial juga memikirkan, tapi juga ada yang memikirkan yang lain di sisi yang lain. Siapa? Bandar. Bandar memikirkan, ini salah, bandar. Target nih, banyak ini wisata, tempat kenikmatan, tempat hiburan lengkap, tempat apapun ada di Yogyakarta. Kita mau bicara mengenai hiburan ada, mau pariwisata model apapun juga ada. Bandar di sisi yang lain pasti memikirkan, ini target menarik nih. Kita juga punya dong pemikiran yang berbeda juga, pemerintah dong, ya kan, DPR. Kemudian eksekutif, jangan sampai bandar main di Jogja juga dengan pola-pola yang tadi main. Nah kita gimana? Edukasi dengan model seperti ini. 70% penduduk kita adalah anak-anak generasi milenial dan Gen Z ya. Dan mereka dekat dengan teknologi. Makanya kita mencoba program-program yang juga dekat dengan mereka. Salah satunya ya seperti ini. Oke, baik. Dan TVRI salah satu jaringan yang menyeluruh. Nggak pernah ada cerita bahwa TVRI nggak di desa itu nggak nyampe jaringannya, pasti nyampe gitu kan. TV-TV tertentu kan kadang nggak nyampe nih gitu kan. Lebih tenar lah daripada TV-TV lain. Gitu, ya. Apalagi sekarang sudah mainnya digital, wah jelas banget. Kenapa kita gandengnya TVRI gitu kan? Pasti kan ada alasannya ya Mas. Pasti kan waktu rembukan di dalam gitu juga. Ini kita mau stasiun TV-nya mana aja gitu ya. Pasti ada hal semacam itu juga yang disampaikan ketika rapat gitu. Baik. Ini ada TV, ada podcast, ada radio dan seterusnya. Baik, disesuaikan dengan kondisi saat ini seperti apa karakteristik dari warga kita yang milenial dan Gen Z. Sebenarnya masih ingin ngobrol banyak hal terkait ini, tapi waktunya sudah habis. Jadi mohon maaf sekali untuk para narasumber kalau misalnya tidak bisa mewadahi semua. Tapi matur nuwun Mas Tim. Sama-sama. Pak Dr. Kuncoro terima kasih, Mas Agus, Mbak Jatuh terima kasih, sehat selalu. Ya, pokoknya semangat terus lah untuk mendukung apa upaya dalam pencegahan penanganan korban penyalahgunaan nafsa. Demikian tadi obrolan kita yang kurang lebih 60 menit tidak berasa ya. Berasa cuma 10 menit kita ngobrol tadi, cepet banget gitu. Mudah-mudahan menambah banyak wawasan Anda, menambah pengetahuan Anda terkait dengan nafsa, bagaimana bahayanya dan bagaimana juga cara merehabilitasi secara medis dan juga secara sosial. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.